Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Perkenalkan, aku adalah Marsha Widianto dan aku adalah Gus Miftah Lovers. Gus Miftah Lovers aku. Jujur aku panik ini. Rencana mau datang aja tapi disuruh Gus Miftah untuk naik ke sini untuk menyambut semua sedulur-sedulur yang ada hari ini. Ya Allah, subhanallah. Saya panik ini Pak. Karena saya kan beda server ya. Ya, saya adalah salah satu murid dari Gus Miftah, teman-teman, ibu-ibu dari Jakarta. Kita datang ke sini untuk datang di haul. Aduh, Pak. Ulang tahun ya? Haul kan artinya hari ulang tahun, bukan ya? Milad, di milad. Iya, haul. Mohon maaf Pak, saya belajarnya beda saya. Cuma saya sedang belajar juga sekarang. Saya adalah murid dari Gus Miftah. Saya panik sumpah demi Allah. Panik banget saya ini. Ngapain ini? Iya, belum tahu loginnya kapan tapi kita Amin. Segera Mas sekali. masalah login dan gak login kan urusan hidayah ya ibu-ibu bapak-bapak. Tapi kita doakan saja lah ya. Saya ingin mempraktekkan hari ini apa yang sudah diajarkan oleh guru saya Gus Miftah. Saya udah hafal surat pendek Bu. Saya udah hafal surat pendek Al-Ikhlas, saya udah hafal. Saya pengen mempraktekkan hari ini. Aduh. Gemeteran saya. Angel Bu. Waduh. Tadi satu waktu datang ke Jogja, kata orang-orang saya ganteng, katanya bahasa Jogjanya. Iya. Katanya bahasa Jawanya gateli katanya. Bener gak? Gateli. Bener ya? Bener ya? Marcel gateli banget katanya gitu. Ganteng banget katanya. Betul ya Bu? Betul ya? Iya Bu? Saya coba dulu ya. Yang udah saya hafalkan. Saya udah diajari sama Gus Miftah. Surat Al-Ikhlas. Qulhuwallahu ahad. Apa? Oh ya bismillah dulu. Maaf saya Kristen Bu, maaf Bu. Dimaafin aja, saya lagi belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Qulhuwallahu ahad. Jangan dicakepin Bu, bukan pantun. Qulhuwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalik walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa gak ya? Bisa Bu. Bisa saya. Dan saya, kaget Bu. Ibu nonton timnas Bu. Ini saya lagi pengen mempraktekkan apa yang diajarkan guru saya ini. Permasalahan hafal atau tidaknya itu karena memang kalau kita untuk login ya Pak, itu kita tidak boleh terpaksa oleh tekanan, tapi memang oleh hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Dan saya tahu juga sekarang ternyata sebelum sholat itu ada niat niat subuh saya hafal Bu. Mau saya praktekkan nggak? Mau apa mau? Mau apa mau? Bu,
Kalau suami pulang kerja terus capek, jangan langsung dimarahin. Dari mana aja lu? Nggak boleh begitu, Bu. Kalau suami pulang kerja langsung ditawarin mau teh apa mau kopi. Kalau suami jawabnya susu, jangan dibikinin, langsung aja dikelonin. Itu ya yang saya sering dengar di rumah saya. Jadi guru ngaji sering dengar saya. Saya juga pengen. Jadi sebelum kita sholat kan kita butuh niat dulu ya Bu ya. Niat subuh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Husoli fardo subhi. Rokata ini mustaqbilal kiblati adaan fardo lillahi ta'ala. Ya kan? Abis niat baca surat pendek langsung ruku. Betul ya Bu ya? Amin. Apa saya Bu? Kenapa rokata ini? Karena memang ketika subuh kita sholat 2 rakaat Bu. Ya betul ya. Wih, pinter saya. Ya kan? Kalau zuhur sama lohor beda. Sama isya juga beda ya Bu ya. Kan 3 rakaat. 4. Saya lagi belajar Bu, jangan dimarah-marahin Bu. Iya, saya pengen nangis dari tadi Bu. Iya, Pak izin Pak. Ada Nisa Sabian di belakang Bu. Astagfirullahaladzim. Dah, itu aja. Ada yang mau nyanyi lagi mungkin? Atahiyah wassalam. Enggak. Bandnya kagak ngebantu banget. Giliran yang tadi aja lancar, giliran gue beda. At-tahiyah. Kita nyalain flashnya Bu, ada yang punya flash gak? Ansaru. Ayo benar ya. Subhanallah. Dan saya akan memanggil guru saya tercinta yang sudah membuat banyak hal dan juga bisa dibilang beliau adalah bukan hanya guru para pendosa, tapi beliau juga adalah seorang benang merah dari toleransi di Indonesia. Dan aku merasakan banget bahwa hari ini saya diterima meskipun kepercayaan kita berbeda, tapi sambutan dari ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya sangat membuat saya tersentuh sekali. Karena memang ini adalah Islam yang sesungguhnya ya Bu ya. Karena Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang rahmatan lil alamin, yang dimana menyatukan semuanya. Tidak ada hal yang membuat kita terpecah belah. Dan wow, yang datang dari sore, boleh minta tepuk tangan yang datang dari sore. Yang datang dari siang, mungkin ada yang datang dari siang. Ada juga. Wow. Dan mari kita sambut dengan segala kerendahan hati kita. Ini adalah guru besar saya, Gus Miftah.
Mas Gilang. Bunda kasih aja. Bunda turun. Atas Bunda sini. Mas Gilang. Sini, Sel. Siap, Guru. Siap. Udah, enggak, kamu pura-puranya pembawa acaranya lah. Oh, siap. Gitu. Siap. Kamu membawa acaranya. Ya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada guru kita tercinta Gus Miftah dan juga sahabat-sahabat dari Gus Miftah. Dan saya adalah murid terbaik dari Gus Miftah. Ya, saya baru belajar sebentar surat pendek apal. Niat subuh apal saya. Sudah tadi praktek? Sudah Gus, sudah aman tadi. Kullallahu ahad. Kullallahu ahad. Depannya harus bismillah dulu Gus. Gimana coba? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullallahu ahad, Allahu somad, lam yalik, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Makasih Marcel. Al-Fatihah hafal juga. Apa juga? Berani? Berani aku. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iddinas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
alaihim goril madu bialaihim waladolin amin. Apa loh? Siapa menteri? Guru baru. Saya nggak mau kalah sama Deddy Kobuzier soalnya. Sudah masuk. Makasih Marcel. Siap guru. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan tanhalu bihil qaduwatan wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa sahbihi fi kulli lam wa nafasim biadadin kulli ma'lumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati jami hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Lana walahumul Fatihah. Yuk, yang di sana dikondisikan agak duduk saja. Mister, come on, Mister. Ini dari Madinah ini. Ta'al, Mister. Ta'al ya Syekh. Nah. Yuk ini yuk. Pon, yang lain duduk di situ. Oke. Sampun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu jamaah rutin mujahadah malam Ahad Pahing. Hari ini kita memperingati Pondok Pesantren Oraji di hari ulang tahunnya yang ke-11. Saya bersyukur Bapak Ibu di usia 11 tahun Pondok Pesantren Oraji senantiasa istiqomah untuk memberikan pelayanan kepada jamaah. Saya selalu mengatakan kiai itu tidak harus dilayani tapi harus melayani. Maka kalau jenengan persani dan lihat bersama-sama dari awal mujahadah, awal pesantren dulu dibuat, tidak pernah sekalipun pondok kita mengajukan proposal. Tidak ada ceritanya Pondok Pesantren Oraji menggalang dana infak, betul? Maka jamaah sekian ini Pak Menteri, Pak Erick Thohir, itu nggak pernah sekalipun kita mengeluarkan kotak infak. Bahkan di masjid sekalipun saya larang untuk ada kotak infak.
Kan kita mau nyumbang ikhlas Gus, kadang-kadang jamaah itu. Saya itu tahu Bapak Ibu. Saya itu pernah menjadi orang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Saya itu merasa kalau ada kotak infak, begitu kotak infak itu datang, mau ngasih nggak punya uang, mau nggak ngasih dilihat sama orang. Betul? Maka waktu itu saya punya istilah, kok kotak infak ini kayak nodong halus ya. Gitu. Maka saya bilang waktu itu sama istri, saat betul-betul kita merintis dari nol, mau bangun masjid. Ini nanti ada Pak Safrudin, beliau wakil ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Dulu saat bangun masjid, saya tadi cerita tadi sore, saya mau dikasih bantuan sama orang 2,5 miliar untuk bangun masjid. Tapi saat itu ternyata saya malah tertipu 50 juta. Mau dapat bantuan 2,5 miliar, saya diminta untuk mengeluarkan biaya administrasi. Dan yang minta ini bukan orang lain, sahabat dekat saya. Makanya kadang-kadang dalam hidup tuh mohon maaf, yang nipu, yang menghalangi, sing rusui perjuangan kita, kadang-kadang orang dekat kita itu benar. Enggak orang jauh-jauh, betul? Buktinya Nabi Muhammad SAW ketika berjuang, justru yang rusui siapa? Pamannya, Abu Lahab. Dan gak kaget, datang sama saya begini, Gus Miftah mau bangun masjid? Iya. Habis berapa Gus RAB-nya? 2 miliar. Ini rezeki Gus Miftah. Kenapa bro? Saya punya uang 2,5 miliar di bank. Mau saya sumbangkan dengan Gus Miftah. Masya Allah, saya langsung ngelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah. Gak bahaya tah? Enggak. 2,5 miliar. Saya seneng Pak Menteri. Masya Allah, ini mimpi apa saya? Kita makan, minum di rumah yang depan itu belum ada masjid. Ini masih halaman, ini masih hutan Pak Menteri. Sana itu hutan. Karena tanah yang saya beli itu dulu tanahnya seorang pendeta. Makanya utara rumah saya itu kuburan, selatan rumah itu pengurus gereja. Dan subhanallah, sampai hari ini saya belum pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Habis makan gitu kan, makan. Dia bilang begini sama saya dengan santainya, Gus, uang saya itu di bank ada 2,5 miliar. Tapi untuk mengeluarkannya butuh biaya administrasi. Administrasinya berapa? 50 juta. Saat itu saya punya uang di rekening 50 juta yang memang dari awal mau saya jadikan modal untuk bangun masjid. Saya akhirnya rembukan sama istri saya. Saya panggil, Beb. Come on, gitu kan. Istri saya tanya, iya say. Itu kan. Kalau Anda lihat nama kontak saya di HP istri saya, itu judulnya Abah Say. Bukan sayang sih, syaitonir rajim gitu kan. Saya itu kalau pengajian sering razia, Mas Menteri. Suami itu kalau nyatet nama istri di HP-nya itu siapa? Itu kadang-kadang bahasanya lain-lain. Kalau baru menikah biasanya my angel. Bidadariku. 5 tahun menikah my wife, istriku. 7 tahun security. 15 tahun mak lampir. 25 tahun Israel. Repot itu. Tapi kalau saya dengan istri itu dari awal memang sejak kita miskin sudah romantis, sudah mesra. Karena saya ingat betul bahwa saya dulu menikah betul-betul hidup di PMI, Perumahan Mertua Indah. Yang rumah mertua saya itu subhanallah RS, SS, SS, SS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Nah, saya rembukan sama istri, Bun, ini ada yang membantu 2,5 miliar. Tapi dikasih syarat untuk uang administrasi 50 juta. Menurut Bunda bagaimana? Istri saya itu nggak pernah bantah saya. Kulon derek abah. Saya ikut abah. Saya ingat betul, sampai hari ini mungkin ya kalau kadang-kadang merengut biasalah gitu loh. Cewek kan begitu gitu loh. Jangankan kita dilawan. Istrinya Nabi Nuh saja, suaminya Nabi masih dilawan. Apalagi cuman kiai. Kecil gitu loh. Tapi nggak fatal lah. Akhirnya saya bilang, kalau Bunda ridho, ikhlas, oke. Kemarin kan viral Pak Menteri. Gara-gara saya bilang,
saya mengharamkan istri saya bekerja. Wah, Mas Gilang ini yang ngirim linknya sama saya. Gus, dihujat tuh. Katanya Gus minta melarang perempuan bekerja. Enggak. Saya tidak melarang perempuan bekerja. Tapi saya melarang istri saya bekerja. Karena saya janji sama istri saya. Begitu dulu saya menikah, saya bilang sama istri saya, Bunda, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Wah. Saya harus ngomong itu kenapa? Karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Dasar saya cuma satu. Nabi Muhammad membagi rumah tangga, tugas Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Sayyidina Ali urusan luar rumah, Siti Fatimah urusan dalam rumah. Saya membayangkan apa? Istri saya ngurusi dalam rumah. Makanya saya larang istri saya bekerja. Lagian saya itu punya pikiran. Apa pikiran saya? Lah, istri itu setiap hari dinafkahi saja, kadang-kadang masih berani sama suami. Apalagi punya pendapatan sendiri. Bahaya. Gak bahaya, dah langsung sandi, raiso Gus, raiso. Saya bilang, istri kalau mau bekerja silakan, tapi kalau rumah tangga saya melarang. Makanya Bunda itu gak pernah bekerja. Tak kerjain tiap hari. Istri saya itu gak pernah nge-mall, Bu, gak pernah ke pasar, gak pernah ke supermarket. Tapi ya itu tiap hari paketan datang terus. Cocot iki lho. Malah kayak terminal gitu. Nah, ada pertanyaan, kalau wanita bekerja boleh nggak Gus? Boleh. Selama tahu porsinya, tahu posisinya, tahu kodratnya, dia sebagai seorang istri. Penghasilanmu lebih banyak daripada suami, boleh. Wong Siti Khadijah itu juragane Kanjeng Nabi, boleh-boleh saja. Siti Khadijah itu mempekerjakan Muhammad sebelum menjadi Nabi, boleh. Cuman persoalannya satu, jangan kamu punya penghasilan lebih besar daripada suamimu, kamu semena-mena sama suami, betul? Kenapa istri harus bekerja? Ya karena suami itu hanya titipan, kalau tidak diambil Allah minimal diambil mantan. Lah kebetulan istri saya menerima konsep itu. Wes, bon kowe ning omah wae. Tugasmu ndongake Abah. Maka tiap hari Bunda nyekeli tasbih, delon. Selama pengajian, mang delok cangkeme Bunda lha mung mak umi tok. Niku mboten ngrasani jenengan niku maca selawat. Wong tak keloni mawon selawatan. Ayo Bun kelon. Sallallahu alaihi Muhammad. Enak Bun. Heeh. Ya karena saya merasa Pak Menteri, kita bisa seperti ini ya karena doa dari seorang istri. Betul? Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Jangan diteruskan. Berarti semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Kalau saya nggak punya keberanian, Bu, nggak bahaya tak cangkemmu kuwi. Sing ngare bahaya ya kowe kuwi lho. Senengane njaluk tak rabi. Emangnya aku cowok apaan? Nah, singkat cerita Pak Menteri, tak kasih 50 juta, ini saya masih ada di HP itu Pak Saf. Itu masih ada perjanjiannya, 50 juta administrasi untuk mengeluarkan uang di bank 2,5 miliar. Kapan keluarnya bro? 1 bulan Gus kerja selesai. Wah semangat saya. Wes, pokoknya udah tulul amal, panjang angan-angan. Wes, yang saya pikir 2,5 M, 2,5 M, 2,5 M. Seminggu saya SMS, waktu itu baru ada SMS. BlackBerry aja belum ada. Mas, gimana perkembangannya? Sabar Gus, tinggal nunggu tanda tangan. Wow, yes. Saya bilang sama istri Bun, wis meh tanda tangan Bun. Minggu kedua saya SMS lagi. Gus, ada dokumen yang kurang. Wah, udah mulai tanda-tanda ya. Perasaan gue serai enak kae Pak Jenderal. Minggu ketiga tak SMS. Piye bro, OTW? Apa? Ojo takon bae. Wah, mau dari aku. Jangan tanya terus katanya. Minggu keempat, tak SMS sudah nggak bales. Minggu berikutnya saya diblokir.
Saya baru sadar bahwa saya telah tertipu. Terlalu. Mau bangun masjid malah ketipu 50 juta. Nah, singkat cerita apa? Saya itu baca hadis. Amaroni Robbi sab'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 hal. Tuhanku memerintahkan kepadaku, kata Muhammad, 7 perkara. Saya baca satu-satu. Yang saya sampaikan 2 saja. Amaroni Robbi an uksira qawla la hawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Tuhanku memerintahkan kepada aku untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Saya sowan sama Kiai. Mbok saya diijazahi Kiai membaca la haula. Gus, dibaca 100 kali setelah asar sebelum matahari terbenam. Hajatmu akan dikabulkan oleh Allah. Saya baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Bunda saya juga minta baca. Bunda dibaca 100 kali. La haula wala quwata illa billah. Seminggu kemudian Kapolda Jogja waktu itu Pak Cuk Basuki mau menikahkan anaknya di Surabaya. Gus, tanggal sekian Gus Miftah kosong enggak? Kosong Jenderal, perintah saya mau menikahkan anak saya. Tolong Gus Miftah yang memberikan nasihat pernikahan kepada anak saya. Pak Sa masih ingat ya Pak Cuk ya? Pak Cuk Basuki. Akhirnya saya datang ke Surabaya. Gitu kan. Naik kereta. Tes jantung. Angel itu. Sampai Surabaya saya nasihat pernikahan. Jadi kalau hari ini para pejabat, teman-teman artis yang menikah atau menikahkan anaknya, saya diminta untuk sering memberikan nasihat pernikahan. Ya memang dari dulu. Jadi kalau sekarang kayak dulu Mas Anang Asanti itu, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, Yeni Inka, kemarin Denny Caknan. Kenapa kalau nikah yang suruh nasihati saya? Ya kan memang dari dulu. Kayak teman-teman di Mabes Polri terakhir saya anaknya Bang Wahyu Asrena. Kebetulan yang nasihat pernikahan juga saya. Mas Adik pengen dinasihati lagi? Oh enggak, jangan Mas, jangan. Bahaya Mas, bahaya. Nah, saya ke sana Mas, Surabaya. Pulang, seminggu kemudian datang beliau. Gus, nggih Jenderal. Gus Miftah, saya kemarin ke Surabaya belum ngasih uang saku Gus Miftah nih. Dia datang. Saya dikasih uang 25 juta waktu itu. Saya bilang sama Jenderal, uang saya terima, mohon izin. Apa Gus? Uang ini mau saya jadikan modal untuk membangun masjid.